Supaya ibadah itu punya nilai, maka niat memiliki peranan penting. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kata Nabi, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya segala amal yaitu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan sejauh mana dia punya niatnya. Oleh karena itu, dengan kita sekolah SD begitu, anak kita, jangan kita kalau kita udah kelewat disuruh balik lagi, waktu nggak bisa. Maka anak kita yang SD, artinya ketika masuk SD, masuk niatkan bahwa mencari ilmu, mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat. Udah, itu yang paling gampang. Kalau bakal menerangkan mencari ridho Allah, bakal ridho Allah bagaimana Pak? Yang takut, kudu ngaji lagi panjang biar selamat di dunia dan di akhirat. Semua ilmu manfaat. Baik itu belajar fisika, itu fisika manfaat. Kalau niatnya lempeng, dalam ilmu fisika dijelaskan tentang hubungan benda dan juga tekanan. Dijelaskan dalam ilmu IPA, tekanan satu benda itu berbanding lurus jadi dengan bendanya. Jadi bila mana berat, maka menjadi berat adanya. Ini kan ilmu. Jadi yang namanya benda itu tergantung daripada tekanan. Begitu sebetulnya kalau belajar fisikanya lurus akan ketemu hidup sama, berbanding lurus tekanan hidup itu begitu dengan gaya hidup begitu, karena benda itu tekanannya berbanding lurus dengan gaya pada benda. Makin tinggi gaya benda itu, makin tinggi tekanannya. Dalam ilmu IPA fisika itu kan kalau niatnya kita biar selamat dunia akhirat, akan ketemu tekanan hidup itu akan berbanding lurus dengan gaya hidup. Makin tinggi gayanya, makin besar tekanan. Kalau gaya hidupnya nyantai, maka tekanannya juga nyantai biasa aja. Dunia begitu. Itu lagi ngomongin ilmu IPA fisika. Bagaimana kalau kita belajar IPA biologi atau disebut ilmu hayat? Begitu. Dalam biologi itu dia bakal berpikir, ini kok jeruk jadi manis, padahal waktu kita tanam bijinya kagak manis, enggak dikasih gula juga, airnya kagak manis. Ini kok bisa manis? Siapa yang memunculkan manis ini ya? Apakah petani waktu nanamnya sambil mesem-mesem, jadi sehingga gara-gara senyum manis jadi buahnya manis? Atau dari mana? Bau Pak. Kalau niatnya lurus, niatnya lurus, maka apa aja dididik aja anak kita, ngajinya, belajarnya biar lurus. Begitu selain diucapkan supaya menjadi orang yang berguna, itu namanya bermanfaat.
juga bagian daripada niat yang baik. Nah, kalau pengen jadi orang berguna, tentu niat ini ada indikatornya. Maka PR dikerjakan, belajarnya sungguh-sungguh, karena dia niatnya pengen jadi orang berguna. Begitu, berguna. Pada bidang apa? Bidang kedokteran. Dia di dalamnya ilmu tentang IPA, jurusannya. Begitu. Itu kayak ada juga yang nyesel. Kenapa gua dulu sekolah jurusannya IPA, mana ujiannya ekonomi, ujian begitu. Ujiannya ekonomi, mana jurusannya IPA. Kagak nyambung. Iya, pantesan momen. Maka lempengin anak-anak kita yang belajar. Cara kita mudah kok. Cara kita mudah. Bagaimana caranya? Biar kita nggak ngerti dah. Umpama kita nggak kuliah, anak kita kuliah, tanya aja gimana nih, gimana Tom kuliahnya. Ditanya tuh. Itu juga bentuk perhatian, minta tanggung jawab. Bisakah mengikuti perkuliahan? Tanya. Begitu, apa yang kau dapat dari hasil satu semester ini sebelum bapak bayar lagi? Begitu. Ini namanya ngelempengin niat anak. Ngelempengin niat anak. Begitu. Dalam tradisi kerabat kami, sedikit dongeng. Itu kalau kita belajar, itu nggak mau pulang. Begitu. Kenapa? Sebab pulang bakal ditanya. Bukan yang ditanya lo di pondok makan kagak. Bukan. Lo di pondok bagaimana, tidurnya di kasur, AC atau kagak. Kagak. Kalau pulang pasti bakal dites, dibawain kitab. Itu begitu. Belajar apa sekarang sampai kamu berani pulang tuh, berarti udah siap untuk dites. Begitu. Maka mikir-mikir mau pulang karena takut dites. Itu begitu. Kalau udah siap, ada yang kita hafalin, kita akan pulang. Begitu. Karena yang ditanya pertama kali bukan kamu duitnya habis atau kagak, tapi yang ditanya sudah belajar apa, berani pulang. Begitu. Itu namanya ngelempengin niat. Kalau kagak repot. Begitu kalau kagak. Jadi kita pun juga begitu. Udah nggak usah, walaupun kita nggak ngerti gitu. Anak belajar nih apa TPA, udah aja suruh terus. Itu udah cukup menjadi tanda. Begitu. Banyak. Kalau saudara lebih orang begini caranya, gampang. Ngelempengin niat. Kalau kita ngebiayain orang, ambil aja kartu hasil studinya, lembaran hasil ujian. Karena orang kuliah mah disebutnya bukan rapor, tapi kartu hasil studi, lembarannya. Maka itu diambil. Mana? Kalau ibarat SD yang kita biayain, mana raportnya? Ini anak yatim, kita biayain, minta ibunya, mana rapor? Kita gak usah baca-baca, kita juga gak ngerti kebacanya. Orang agak sekolah, enggak apa-apa, ambil. Tuh si ibu ada tanggung jawab. Jadi kata si ibu, lu belajar yang benar. Emaknya kalau minta seragam malu, kalau rapotnya merah begitu. Tapi kalau kita jaga begitu tuh, nantinya jadi andalan. Berapa banyak anak-anak mohon maaf di panti asuhan yang tidak berhasil, padahal dijamin segalanya. Kenapa? Kurang kontrol pada bagian itu. Maka daya kontrol itu perlu. Nah, diantaranya anak kita aja lempengin niatnya. Kalau anaknya
SD pelajaran benar ya nak, niat yang benar, begitu begitu. Apa niatmu? Udah itu aja untuk melatih supaya kayak begitu, supaya sekolahnya berkembang besar ganjaran. Jadi mohon maaf, ngaji itu tidak mesti harus di masjid begini, di kampus juga ngaji, begitu, di SD juga ngaji, belajar. Yang penting pelan-pelan kita tantang, begitu, agar supaya kurang lebih demikian. Allah